Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini temanya tentang siapa yang akan menyatakan cinta kepadamu dalam waktu dekat. Siapa yang istilahnya mengungkapkan perasaannya ke kamu. Jadi perlu diingat kalau ini Pick a Card Reading, dimana kamu harus milih. Gunain intuisi kamu untuk memilih salah satu dari pilihan yang aku kasih. Pertama pilihan uh, yang pertama pilihannya tuh ada ribbon pita yang warna biru. Pilihan kedua ada pita yang warna putih, ada ribbon yang warna putih. 1, 2. Kita disclaimer dulu, perlu diingat kalau ini adalah collective reading, diperuntukkan untuk banyak orang, diperuntukkan untuk energi yang keroyokan yang banyak banget. Jadi perlu diingat kalau yang namanya energi banyak yang aku baca, berarti ini bisa tidak, karena energinya itu yang dominan, itu yang paling aku bisa kasih penjelasan. So untuk kalian yang mau secara personal dan khusus untuk diri kamu, lakukan personal reading, karena kalau misalnya collective reading kayak gini, energinya juga bisa terbulak-balik, energinya juga bisa vice versa. So perlu diingat yang namanya general reading, pick a card reading, atau semuanya ini diperuntukkan untuk fun, diperuntukkan untuk happy. Walaupun aku memberikan pesan yang memang berniatan dengan tujuan aku untuk membantu mengembangkan diri, tapi yang namanya fun reading itu harus dibawa happy, harus dibawa senang-senang, jadi energinya bisa nyampe. Perlu diingat, telaah baik-baik apa yang aku katakan. Jadi gini, saat aku menyampaikan sesuatu, kadang-kadang memang secara harafiah seperti itu, tapi juga ada metafora dan kiasan-kiasan lainnya, dan kamu juga harus paham kisah cintamu seperti apa. Kamu proses dulu, baru kamu aplikasikan. So kalau misalnya kamu butuh waktu untuk memilih, bisa pause videonya. Gimana caranya? Salah satunya adalah dengan memvisualisasikan diri kamu datang ke aku, memperkenalkan diri kamu siapa, dan dengan bertanya siapa yang bakalan menyatakan cinta ke kamu. Bisa aku yang nunjukin ini, atau kamu sendiri yang milih. Itu salah satunya seperti itu. Atau juga kalau memang kalian sudah terbiasa untuk mengasah intuisi, dari awal thumbnail itu kamu udah tahu pilihan kamu yang mana. Jadi dari awal kita start video tadi, kamu udah tahu, oh pilihan aku yang ini, pilihan aku yang itu. Jadi itu panggilan hati sebenarnya. Terus juga selain itu juga bisa entah denger number, denger bisikan, atau di kepala kamu ada apa, oh 1, 2 gitu. Jadi kamu akan tahu sendiri gitu. Oke? Kita nggak usah panjang-panjang ya, karena lumayan capek juga. Jadi aku bakal langsung aja pilih ke pilihan pertama. Oh, and if you want to claim energy healing, nonton dari awal sampai akhir. Karena energy healing itu untuk membantu sifatnya, bukan untuk menyelesaikan problem kamu. Yang namanya healing kan menyembuhkan ya, bukan menyelesaikan problem. So kalau misalnya butuh energi healing, sit back, relax, enjoy the video aja, hempaskan yang negatif dulu. Jadi apapun dari fasenya nanti, jangan sampai ke-trigger di tengah-tengah. Jadi emosi di tengah-tengah atau segala macam dikeluarkan dulu dari awal, baru nanti resapi energi healingnya. Kalau kamu ngerasa ngantuk, ngerasa relax, ngerasa aduh pengen merem aja nih, dan itu berarti energi healing bekerja. So pause videonya jika kamu butuh waktu untuk memilih. Aku akan mulai langsung ke pilihan pertama. Halo semua, untuk yang pilih the blue ribbon, jadi pita yang warna biru ini, aku bakal lihat energi kamu seperti biasa. Energi saat ini seperti apa, baru nanti kita lihat siapa yang bakalan menyatakan cinta dalam waktu dekat. Dear Spirit Guide, Angel Divine Power, what like God ingresses. I'm releasing my ego so I can speak the truth. Give you permission and protection to see through people who watch this video. Tell me about their current energy right now. For the people who pick the blue ribbon energy right now. Aduh, lagi istirahat.
Oke, di sini kamu adalah sosok orang yang sebenarnya berlogika, pasti you know what you want sebenarnya. Cuman di sini ada fase recovery. Kalau ada fase recovery, ini fase menyembuhkan. Berarti ada sesuatu hal yang terjadi kemarin yang bikin kamu entah ini ambruk, bisa secara fisik ambruk, secara medical, atau bisa juga secara mental. Karena yang kita ngomongin kalau words ini, aduh capek banget, kayak kepala itu udah penat, aku udah pengen bener-bener escape and istirahat lah gitu. Energinya seperti ini. Four of Swords itu menggantungkan ego, menggantungkan logika dulu sejenak. Aduh tahan dulu deh, aku mau istirahat dulu, coba aku pelajarin dulu apa yang aku rasa, baru nanti kita proses pakai logika. Energinya seperti ini. This is ada Libra, Gemini, Aquarius. Kalau misal aku ngomongin soal zodiak, cek Summarizing Venus and Vedic Rising. Di sini ada orang-orang yang berambisi untuk mencari kesuksesan, tapi ya kalau aku lihat di sini kamu orang yang tegas, orang yang percaya diri. Bisa dibilang kamu memang ada yang sedikit egonya besar, tapi kalau aku ini lebih seperti memang melakukan sesuatu hal apapun itu secara realita. Jadi kamu tipe-tipe orang yang realistik, kamu pintar untuk ngejudge orang sebenarnya. Tapi yang kurang dari sini ada romance. Jadi kurang banget romansa dalam kehidupan kamu. Jadi ini udah yang pilihan pertama kayak mungkin udah lama banget untuk tidak having percintaan atau tidak memiliki sebuah percintaan yang penuh dengan passion ya. Karena tidak dipungkiri yang namanya swords di sini adalah ia pintar, mandiri iya, dan semuanya berlogika dan rationality-nya juga bagus, tapi romance kan is all about passion kan. Ini passion yang kurang. So aku bakal lihat message for you. Give me permission and protection. This is for people who pick the blue ribbon energy. I see a lot of blue in here. It means juga secara aura-aura sekitar kamu, sebenarnya kamu orang yang knowledgeable. Jadi gini, yang namanya kita percintaan itu tidak sesuatu hal yang kita bisa dipelajari by the book. Jadi kita nggak bisa pelajarin hal itu secara logika, because love is love, it's emotion, sesuatu yang kita harus rasa gitu. Kalau ngomongin soal rasa, ini kadang-kadang juga nggak bisa dijabarkan dengan logika. Jadi harus bisa accepting itu. Tell me, give me a message for the people who pick the blue ribbon. Ini kayak ada clock warna biru di kepalanya juga warna biru. It's about rationality, knowledge dan segala macam. Iya, kamu oke di situ. Cuman kita balik lagi, kita ngomongin percintaan, it's all harus balance gitu. Awakening presence. Isinya ada Elmoria. Kamu harus percaya kalau misalnya alam semesta ngebantu kamu, dan istilahnya melindungi diri kamu dengan proteksi. Jadi udah harus buat proteksi diri, harus bisa filtering mana yang memang untuk aku, mana yang bukan. Terus juga di sini, in order to have love life, you need to believe in love. Jadi untuk memiliki percintaan, hubungan percintaan yang kamu inginkan, harus percaya akan cinta itu. Okay? So this is your energy. Aku bakalan lihat tentang energi orang tersebut. I'm going to see from here, langsung aja. There's spirit guide, angel, divine power, like God, goddesses. I'm gonna say my ghost so I can speak the truth. Give information and protection to several people who pick the blue ribbon. Who is this person that will confess their love to the people who pick the blue ribbon? Who will confess their feeling? Siapa yang akan menyatakan cintanya? Page of Wands, the Judgment. Who is this person? Okay, one more. Thank you. Okay,
Geser, kita fokus ke sini. Ada Page of Wands, this is Aries, Leo, Sagittarius, and then there's a Judgment, Scorpio and Aquarius, Libra, Gemini, Aquarius. This is ada Ace of Swords, ada the Chariot, this is Cancer, and then the Eight of Pentacles, Virgo, Taurus, and Capricorn. So, secara energi, orang ini sedang mengalami sebuah fase di mana dia harus memilih jalan. Jadi mau jalan ke kanan atau ke kiri. Aku ngelihat soal pekerjaan, kebanyakan dari mereka menjalani 2 pekerjaan sekaligus. Dari Page of Wands sendiri ada guidance. Jadi dia memanifestasikan sebuah arahan dari semesta untuk percintaan dia. This is new person. Ini orang baru dalam hidup kamu karena ada Ace of Swords. Nanti ada sebuah komunikasi baru. Aku ngelihatnya dari Judgment. Energi ya saat ini lagi banyak hal positif dalam hidupnya dia. Penuh dengan kejujuran, keterbukaan. Jadi kalau aku ngelihatnya orangnya cukup seadanya ya. Lagi kamu fase recovery, dia fase berjalan. Jadi lagi ada perjalanan yang dilakukan. Bukan perjalanan secara haraf. Mungkin ada yang secara harafiah perjalanan ya. Tapi ini lebih perjalanan untuk shifting dari energi sebelumnya ke yang baru. Jadi kehidupan yang sebelumnya dia tuh berubah banget. Lagi fokus sama kerjaan, fokus sama karir. Dan ini kalau dibilang fokus banget orangnya. Kita lihat ininya ya. Who is this person? Karena secara energi emang kalau misalnya di kulik-kulik lagi ya udah kerja aja. Cuman kalau aku lihat di sini ada yang berhubungan sama musik. So gini, jika kamu dengerin sebuah lagu, coba dipahamin baik-baik. Atau ada satu lagu yang terus-terusan kamu denger, kemungkinan ada pesannya di situ. Terus ada juga yang this person give you song, nyanyiin sebuah lagu atau mendendangkan sebuah lagu. Terus di sini ya, di sini ada apa ya? Ada sebuah komunikasi yang bagi untuk beberapa dari kalian ini akan mengejutkan ya, karena ada thunder in here. Ini juga there's a lot of informasi yang kamu dapat. Ini bisa secara harafiah, informasi bisa datangnya dari sekitar atau dari dianya langsung, atau memang dari you kan pintar untuk bisa nilai seseorang. Jadi informasi yang datang ke kepala langsung. So kita lihat di sini ya, there's the Chariot. Physically dia bagus banget fisiknya. Jadi badannya tuh cukup proportional. Terus dia the way this person look juga well groomed, rapi. Terus juga terlihat bersih, terlihat cakep. Kalau the Chariot itu selalu memperhatikan penampilan. And then di sini ada sisi dia yang positif dan negatifnya balance. Cuman kalau dari Eight of Pentacles balik lagi, aku ngelihatnya dia bukan orang yang neko-neko ya. Neko-neko tuh dalam arti kayak suka macam-macam. Kalau sekarang fasenya pekerjaan ya udah fokus sama pekerjaan. Cuman aku lihat di sini secara pentacle atau secara finansial oke. Tapi dia tidak banyak menikmati finansialnya dia. So, aku bakalan lihat konfirmasi dari sini. Who's this person? This red card, angel of power like God. This is who's this person that will confess their love for the people who pick the blue ribbon. Will confess their love. Ada the Fool, kemungkinan ada a gap ya. It means kayak ada perbedaan usia antara kamu sama dia. Who's this person? The Eight of Swords, King of Cups. Oh well, kekurangan kamu kan ada romansa ya. Dia orang yang pintar untuk memberikan perasaan romantik. Jadi dia orang yang pintar untuk meluapkan perasaan. Kalau kamu nanya siapa, dia orang yang romantis, dia paham soal percintaan. Sampai sangat dia paham, akhirnya dia juga paham how to treat a person. Jadi cara untuk nge-treat seseorang secara percintaan gimana dia paham. Terus di sini ada Six of Pentacles.
Oke, kamu juga bisa dealing sama Pisces, Scorpio, Cancer, also sama Scorpio, Aquarius. Di sini aku ngelihatnya ada orang yang sangat memahami dirimu ya. Dia bakalan paham banget tentang cara handle mood kamu. Kalau kamu dia tahu cara untuk bisa dealing sama problem itu. Cuman dari the full ini ada sedikit naivety dari orang ini. Jadi kalau kamu kalau ngelihat orang ini tuh kayak kamu ngerasa nggak tega untuk nyakitin orang ini. Dia ada kekuatan seperti itu. Dari the full sendiri, I see penuh dengan cinta. Dia orang yang suka merasakan. Jadi kalau misalnya kamu dealing sama maskulin, sangat berbeda sama kamu ya. Ini kayak beda banget, kamu pakai logika di sini. Dia pakai rationality lah. Pakai sesuatu yang konkret, yang benar-benar bisa dipahamin sama logika. Kalau dia enggak, dia akan merasakan sesuatu hal yang malah nggak bisa dijelaskan sama logika. Contoh, yang dia serap bisa perasaan orang lain. Kebanyakan ada yang empath juga, jadi bisa merasakan apa yang orang rasakan. Cuman kalau kamu dealing sama maskulin, dia orang yang sudah mampu untuk bisa seimbangkan itu ya. Jadi dia tidak akan terlalu terjerumus sama perasaan-perasaan di sekelilingnya. Cuman kalau misalnya kamu dealing sama feminine, di sini aku dengernya emang gampang mewek orangnya. Jadi gampang untuk tersentuh gitu. Dari The Eight of Swords sendiri, aku ngelihatnya ada sedikit sisi dia yang negatif tuh, terlalu terjerumus sama pemikiran sendiri. Jadi dia orang yang overthinkingnya parah. Kalau kamu kan bisa menyelesaikan sebuah problem and then that's it, selesai. Kalau dia enggak, misalnya problemnya udah selesai, dipikirin lagi gitu. Tapi orangnya cukup generous. Aku bakal lihat dari the color of this person. Ini bisa warna auranya dia. Ini juga bisa warna kesukaan, warna favorit. Warna favorit, atau kamu akan melihat banyak warna ini saat kamu bersama-sama dia. Ini saling akan mengajarkan satu sama lain kalau hubungan kayak gini sih kalau aku lihat. So me about this person color. It's a blue. And red. Oke. Perpaduan yang sangat unik. Ada wisdom, dreams, calms, clover, communication, and smart. Dia orang yang pintar untuk berkomunikasi. Dia pintar untuk mengkomunikasikan perasaannya dia. Pembawaannya cukup tenang, dan dia mengagumi kamu karena kamu juga. Ini bisa kamu yang tenang ya. Karena di sini aku bilang ada age gap, itu berarti juga ada perbedaan dari kedewasaan juga gitu. Cuman di sini ada dreams. You will get message, atau kamu akan dapat pesan lewat mimpi. Terus atau dianya yang bakalan dapat pesan lewat mimpi. Kalau ada clover di sini, keberuntungan di hubungan percintaan kamu sama dia. This is blue. Ada red. Red is passion, sexual, love, health, courage, and fire. Orangnya cukup berani ya dalam mengungkapkan perasaan. Terus udah gitu, a very sexual person. Jadi dia akan gak mudah bagi dia untuk mengutarakan apa desire-nya dia, apa yang dia pengen dari hubungan seksual. Stamina-nya bagus. Penuh dengan passion, penuh dengan fiery. Kalau kamu tipe yang calm, kamu akan berhubungan sama orang yang kebaliknya. Jadi agak seradak-seruduk. Aku bakal lihat dari ini about appearance ya, tentang penampilan atau sifat-sifatnya. This great guide, angel of power like guiding goddesses, tell me about who is this person. 1, 2, 3.
6, 8, 10. Okay, ada this is younger, raspy, straight, culture, glasses. Let me hold you tight, fancy. Okay. Pertama, aku lihat kamu bisa berhubungan sama orang yang bisa lebih muda daripada kamu. Atau memang kamunya lebih muda daripada dia, tapi ya memang ada perbedaan umur sih. Perbedaan usia. Terus di sini ada you make me feel special. Jadi entah apa yang kamu lakukan ke dia, dia ngerasa kamu menspesialkan dia dibanding ke yang lain. Di sini juga ada mountain. Dia suka pegunungan. Aku ngelihatnya dia juga orang yang mampu untuk bisa bersanding sama kamu untuk maju ke tahap-tahap berikutnya. Karena kalau mountain itu juga bisa dibilang ada obstacle nih contohnya. Dia orang yang mampu untuk ayo gimana caranya kita bisa menyelesaikan permasalahan ini gitu. Dia bukan tipe orang yang lari dari permasalahan. Culture, walaupun dia orang yang penuh dengan passion, orang yang modern, tapi aku lihat dia bisa menghargai soal culture-nya dia, soal adat istiadatnya dia. This is fancy. Orangnya cukup penampilannya bisa dibilang mewah. Dia suka barang-barang mewah juga. Let me hold you tight. Love language-nya this is touch, sentuhan. Terus di sini aku ngelihatnya kalian berdua tuh kayak suka berpelukan later. Ada glasses. Orangnya bisa pakai kacamata. Ini kacamata bukan kacamata gaya, tapi kacamata untuk beneran melihat, membantu penglihatan. Eclectic style. Stylenya juga lucu, unik, raspy, suaranya serak-serak basah. And then straight. Rambutnya lurus. Dan dia menjalani kehidupan yang lurus-lurus aja. Yang aku bilang gak neko-neko. Aku bakalan lihat, do you want ini inisial? Ya udah, aku pakai inisial dulu ya. Oke. Inisial orang ini Oke, ada S, ada B, ada T, ada P. Ada D. Tunggu. Oke. Ada J, ada P, ada P lagi, ada J, ada D, ada V, ada O, ada Q, W, O, F, E, Y, B, W. This is M sama K. S, B, T, P, J, J, P, P, D, V, Q, W, O, E, Y, F, W, B, M, K, O, W. Jadi di namanya dia ada huruf-huruf ini atau inisialnya ada di sini. So aku bakalan lihat the angel number ya. Angel number yang bakalan kamu lihat untuk persatuan ini. Oke. 888 888 222 sama 333. Kamu ngerasa everything bakalan lebih balance lagi. Terus di sini banyak kok cycle-nya kayak gini ya? Kok aku kesini terus ya? Ada perasaan seperti itu. Kamu bakalan tahu, oh ternyata aku ada problem kemarin
ternyata harusnya seperti ini gitu loh. Jadi everything will fall into places. Terus juga di sini ada sebuah alignment. Terus kalau aku lihat di sini, kamu bakalan ngerasain kamu ada di tempat yang tepat, waktu yang tepat, di keadaan yang tepat. Di sini juga kamu bakalan dapetin spiritual guidance. Jadi ada support, terus juga everyone sekeliling kamu juga kamu bakalan ngerasa supportive sama hubungan kamu sama dia. Terus di sini kayak ada sebuah entah kamu belajarin tentang higher purpose kamu, atau kamu terdorong untuk bisa memahami soal tujuan hidup kamu apa di situ. Ada pesannya juga di situ. So, kamu bakalan lihat banyak angka ini. Aku bakalan lihat langsung ya ke sini. This is message from Oracle card-nya. Ada free yourself, it's time to take back control of your life. Romantic feelings. Ada passion and religious factor. Di sini ada free yourself. It's time to take back control of your life. Ini waktunya buat kamu untuk bisa keluar dari belenggu yang menjerat kamu kemarin. Jadi istilahnya ibaratkan kamu terpenjara. Kamu orang yang unik tapi mengkotak-kotakan diri kamu. Coba membebaskan diri kamu dari apapun yang istilahnya mengecilkan diri kamu. Ada romantic feelings. Your feelings are real and worth exploring. Ini adalah hubungan yang percintaan yang romantismenya sebenarnya banyak. Dan di sini kamu bakalan punya banyak pesan-pesan dari perasaan kamu sendiri. Jadi kalau kamu mau validasi, nggak bisa validasinya ke otak, because yang namanya feeling from heart, dari hati gitu. Dan di sini ada passion, allow your heart and soul to sing with joy. Pertama gini, kamu bakalan tahu feeling yang benar-benar perasaan yang cuma perasaan atau yang dari hati, kamu bakalan tahu itu. Karena aku ngelihatnya akan penuh dengan gairah lah percintaan kamu. Di sini ada religious factor. Your love life is influenced by religious upbringing and spiritual path. Juga ada spiritual path yang berbeda antara kamu sama dia. So aku bakalan lihat tentang the outcome of the situation. There's Spirit Guide, Angel of Power like God and Goddesses. Tell me about the outcome. Thank you. Ada Vortex, ada Option, Two of Pentacles. I just need one more. Jadi hati-hati karena there's a lot of passion. Karena kalau misalnya kebanyakan passion juga itu akan mengakibatkan hubungan yang hanya godaan saja. But kalau yang namanya the vortex, ini balik lagi pesannya dari free yourself up. Misalnya kamu masih dalam belenggu nih contohnya, possessive, obsessive, itu dilepasin dulu. Di sini perjalanannya masih panjang, because ini bisa jadi salah satu opsi kamu. Cuman dari King of Pentacle, kalau ada outcome, trust the timing, percaya sama waktunya, percaya sama keadaannya, percaya sama yang di atas, dan percaya sama diri kamu sendiri. And then kalau kamu nanya soal percintaan, percaya sama cintanya itu sendiri. Oke? Kurasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau misalnya kamu request, silakan komen di bawah. Kalau misalnya mau tahu lebih lanjut, kelanjutan ini seperti apa, bisa book reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. And then kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye. Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di readingan kamu, siapa yang akan menyatakan cinta dalam waktu dekat. Jadi ini diperuntukkan untuk kalian yang sedang mencari atau bertanya-tanya siapa yang bakalan mengungkapkan perasaannya. Jadi ini yang pilihan kedua, aku bakal lihat energi kamu dulu. So there's Spirit Guide, Angel of Power like God and Goddesses. I'm Melissa, my ghost, I can speak the truth. Give permission and protection to see through people who watch this video. Tell me about their energy right now, their current energy right now. The people who pick the white ribbon energy right now.
Tell me about that current energy. Ada the King of the Oceans. This is energy the Emperor. Oke, ada the Lovers. Oke, lagi jatuh cinta ternyata. Kalian orang-orang yang sedang mengalami perasaan kesemsem sama seseorang, jatuh cinta sama seseorang. Ini ada energi Aries, ada energi Gemini. Cuman aku ngelihatnya di sini banyak elemen. Okay? This is 2 major card ya. Berarti kamu orang yang cukup dominan. Orang yang cukup energinya cukup besar. Secara energi itu kalau misal aku lihat gini ya. Contoh ya, di antara kerumunan kalian tuh orang-orang yang paling nyala lah istilahnya gitu. Dari the King of the Ocean di sini, kamu mencoba untuk mengatur perasaan kamu, mengatur soal keadaan. Energinya lagi sedang di atas lah gitu. Lagi benar-benar bisa controlling everything. You try to control everything, tapi kadang-kadang perlu kamu ingat banyak hal juga yang gak bisa kamu control. Di sini kamu juga bisa dealing sama Aries atau sama Gemini. Cuman dari the Lovers sendiri, you have choices di percintaan. Kamu punya pilihan. Ini ada yang sedang melakukan pendekatan ke kamu atau ya kamu you have opsi, pokoknya kamu punya option dan kamu tahu siapa yang lagi pengen deketin kamu. Kebanyakan dari kalian tahu karena ini kartu the King of the Ocean ini kartu Emperor yang aku bilang, you kan kamu controlling everything. Jadi kamu tahu mana energi yang masuk ke dalam hidup kamu, nah enggak gitu. Oke, aku bakalan konfirmasi dari Oracle card. Tell me about your energy right now. Ada sisi feminine and masculine kamu yang sedang berkecamuk. Ada yang berkecamuk, ada yang mencoba untuk balancing. Coba ya, kita lihat, ini lucu. Soalnya gini, ada 2 sisi kalau aku lihat dari sisi yang grup sini. Ada sisi dominan dan sisi feminine yang cukup besar. Karena the Lovers is all about love. Ini it's all about logic. Jadi 2 hal ini tuh kayak mencoba entah ini bertengkar, entah ini balance. Jadi ada 2 grup sekaligus di sini. Ada yang sedang berkecamuk antara perasaan dan logika juga. Aduh, lagi perang nih. Ada juga yang di grup satu lagi logika dan perasaan lagi selaras gitu. Ada Cernunnos. Life force, express your driving passion, sensual and sexual power and increasing. Ini lagi banyak gairah yang tumbuh ya kalau aku lihat. Ada sexual desire juga yang tiba-tiba muncul. Di sini ada passion yang cukup besar, orang-orang yang punya gairah cukup besar soal kehidupan. Terus di sini sensual and sexual power. It means kamu bisa menarik hati siapapun yang kamu targetin untuk bisa lebih ketarik sama kamu. Ngerti gak sih? Secara aura kamu akan lebih terpancar. Ini istilahnya kamu bisa punya kemampuan untuk menumbuhkan sebuah chemistry. Karena kalau dari Lovers itu juga energi chemistry. Ini sexual powernya increasing, jadi naik level sexual powernya. The divine director intervention and purpose. Divine intervention is securing. Know that you're being guided. Happiness is your purpose. Kamu mencoba untuk menahan dirimu itu tidak akan bisa karena nanti ada divine director atau intervention. Jadi akan ada sebuah keadaan gimana alam semesta sama yang di atas yang ngambil alih gitu. So this is your energy. Jadi yang aku bilang energinya sedang ada yang berkecamuk. Aduh apa nih, kenapa aku merasakan hal seperti ini padahal tidak sesuai sama logikaku. Ada yang kayak gitu, ada yang oke, kok logika sama perasaanku bisa balance. Yang tadi aku bilang di sini ada duality soalnya. Oke, 2 grup sekaligus. Aku bakal lihat langsung tentang siapa orangnya. There's spirit guide, angel, divine power, but like God. Goddesses. I'm gonna say my ghost so I can speak the truth. Give information and protection to say through people who pick the white ribbon. Tell me about who is this person that will confess their feeling and their love for the people who pick the white ribbon. Siapa yang akan menyatakan perasaan dan cintanya dalam waktu dekat? Who is this person that will confess to them?
Udah. Who is this person? Ten of Wands, ada Nine of Cups. Who is this person? Okay, who is this person? Dia punya banyak beban ya, kalau saya lihat. Okay. Dia punya banyak beban, banyak pikiran. Saat ini energinya lagi, aduh, what happened to me gitu. Oke. Ada fase yang sudah berakhir dalam kehidupannya dia, entah dia dikhianatin sama seseorang, entah dia dikecewakan sama keadaan, siapapun seseorang itu ya, bisa teman, bisa pacar, pasangan di masa lalu, atau bisa keluarga dan segala macam konsepnya. Karena di sini ada step in the back, jadi ngerasa terkalahkan. Tapi kalau aku lihat dari Ten of Swords, ada fase yang ending. Pokoknya ada 2-10 di sini, Ten of Swords sama Ten of Wands. Kalau aku lihat di sini, because di tengah-tengah ada the High Priestess, there's a lot of secrets. Jadi orangnya sangat menutup ya. Dia banyak hal yang dia tutupin, banyak hal yang dia rahasiakan. Cuman kalau yang namanya the High Priestess, dia orang yang intuitive. Dia bisa seseorang yang psychic atau suka hal-hal yang berbau occultism, magic, tarot reading. Dia juga suka healing. Terus juga aku lihat di sini dia bisa untuk mengajarkan orang lain. Ada yang bekerja sebagai konselor, pokoknya yang berhubungan sama komunikasi. Dia tidak suka bekerja di depan layar, dia sukanya bekerja di belakang layar. Aku ngelihatnya dia juga energinya balance, sisi feminine dan masculine-nya balance. Aku ngelihatnya juga di sini ada sebuah kekuatan yang kayak mau apapun yang dia hadapin, walaupun dari dasar nih, dia akan tetap stand still, akan tetap berdiri dengan tegap. Terus di sini apa nih? Okay, there's a lot of ini bisa saja kamu pernah diramalkan sama orang ini atau meramalkan orang ini juga. Jadi dalam arti gini, entah ini kamu sudah terbiasa nonton tarot reading dan ini kayak cuma validasi doang. Cuman the High Priestess ini ngomongin soal divination. Jadi entah kamu juga bisa meramalkan sesuatu atau membayangkan sesuatu, memprediksi tentang sesuatu hal. Okay, this is this person. Kalau misalnya di siapa orangnya, ini di dunia pertemanan. Ini datangnya bukan orang yang asing tiba-tiba datang, karena dari the Five of Wands sendiri, you in a group of people. Kamu berada dalam satu grup yang orang-orangnya juga kamu kenal gitu, dan dia salah satunya di situ. Nine of Cups, dia orang yang tidak dipungkiri punya banyak kenalan. Aku melihat dia ada sedikit player di masa lalunya dia, playing around, cuman tanggung jawabnya saat ini gede banget. Aku bakalan konfirmasi ya tentang who is this person. Banyak rahasia, dia juga punya knowledge yang bagus, pengetahuan yang bagus. Kalau misalnya kamu ngobrol sama dia nih, kalau kamu ngobrol tentang tarot nih contohnya, ini bakal nyambung sama orang ini gitu. Who is this person that will confess their feeling and their love to the people who watch this video? Who is this person? Ada Eight of Cups, ada spiritual awakening yang dia jalanin saat ini. Who is this person? Ada the Nine of Wands. Who is this person that will confess their love? New person, kamu belum pernah ada hubungan apa-apa kok sama orang ini. Nanti ada sebuah komunikasi yang bisa dia mengungkapkan perasaannya, mengungkapkan gairahnya lebih tepatnya ya. Sekarang kamu, karena di sini ada Ace of Wands sama Ace of Swords. Cuman kalau kamu namanya siapa, it's like Wounded Warrior. Wounded Warrior itu kamu tahu orang ini sedang mengalami kesulitan. Terus akhirnya oke, aku beraniin diri aku untuk maju gitu. Cuman dari Eight of Cups sendiri, ini bisa seseorang yang pernah kamu kenal di masa lalu terus meninggalkan kamu, atau dia sedang meninggalkan kenyamanannya dia untuk bisa bersama dirimu gitu. Karena yang aku bilang tadi dari awal kan ada 2 grup sekaligus. And di sini ada istilahnya sekarang lagi fase healing lah. Aku butuh konfirmasi lagi sini.
Oke, di sini ada energinya Taurus and Cancer, Aries, Leo, Sagittarius, ada juga Libra, Gemini, Aquarius. Aku lihat di sini dia juga orang yang punya banyak skill, punya banyak kemampuan. Kalau aku lihat juga ilmunya juga banyak, karena aku lihat di sini banyak buku. Di sini juga wands-nya juga masing-masing. Jadi ilmu yang dia punya, skill yang dia punya itu macam-macam. Contoh, kamu kenal orang ini sebagai akuntan, tapi dia juga bisa bikin kue, dia juga bisa nyanyi, dia juga bisa main musik, dia juga bisa painting, dia juga bisa ini itu. Jadi banyak hal yang dia bisa lakukan. Jadi apa aja adalah di dia gitu. Dia punya banyak skill. And then di sini juga ada gosip kalau aku lihat, karena ini lagi bergosip, lagi cekcok. Oke, kamu pernah ada konflik sama orang ini. Oke, this person also nganggap kamu adalah kompetisi gitu. Ada energi kompetisi juga. Cuman dari Ace of Wands di sini ada Oke, nanti ada sebuah arahan. Entah ini kamu datangnya dari intuisi kamu sendiri, atau memang dari guidance lah istilahnya, dari tanda-tanda alam semesta atau insting, dimana this person, ini orang ini yang di ini gitu. Nanti kamu akan tahu sendiri. Cuman dari Ace of Swords, balik lagi ini ada communication, ada berita yang bakalan sampai ke kamu. Aku juga ngelihat di sini orangnya cukup pintar. Cuman aku lihat dari Eight of Cups lagi fase spiritual awakening sih kalau ini. So aku bakalan konfirmasi ya, this is person. Okay, the spirit guide, angel, event, power, like I think it is. Tell me about who is this person that will confess their feelings toward you. Will confess their feelings toward you. Yang beda dari kamu sama dia, ini bisa vice versa ya. Energinya dua-duanya dominan, tapi dominan in a different ways. Ini aku bakalan lebih panjang penjelasannya, karena di sini ada yang energi alpha sama energinya sigma. Do you know sigma? Alpha ini kan udah pasti dominan, mengatur semuanya, and then aggressive, and then selain gerasak gerusuk lah, aku harus dapetin apa yang aku mau, keras kepala dan segala macam. And then kalau sigma itu juga dominan, tapi dia tidak peduli sama si alpha ini, tidak peduli untuk mendapatkan validasi, lebih seperti ke arah introvert. Jadi ada satu orang yang introvert di sini, jadi kayak bisa kamu yang introvert atau dia yang introvert, jadi yang satu extrovert gitu. Oke? Energinya kayak gitu, soalnya dua-duanya dominan sih kalau aku lihat. So aku bakalan lihat confirm ya. Confirm about who is this person that will confess their love. Will confessing their feelings toward the people who pick the white ribbon. Okay, thank you. See the Queen of Cups. Ada the Hangman. Who's this person? Oke, Temperance. Sangat beda sama kamu. beda banget. Temperance itu perbedaan kalian tapi mengisi satu sama lain. Kamu bisa dealing sama Sagittarius, kamu bisa dealing sama Pisces, Scorpio, Cancer, and also kamu bisa dealing sama Leo. Leo-nya ini bisa di moon sign atau di Venus ya, karena kita ngomongin soal percintaan, cek sun rising Venus juga, karena kalau yang namanya percintaan udah pasti ke Venus, oke? Dia orangnya pasif, dia merasa empatinya luar biasa. Cuman kalau aku lihat kamu kalau dealing sama maskulin, kamu berhubungan sama seseorang yang bisa menempatkan diri kamu prioritas. Jadi istilahnya you're the queen of this person heart, queen or king in this person heart. Jadi
tahta tertinggi adalah dirimu. Kalau kamu dealing sama masculine, kalau kamu dealing sama feminine, ini orang perasaannya cukup dalam sama kamu. Jadi kalau ada Queen of Cups, istilahnya kayak kamu bagi dia tuh berharga banget gitu. I see a lot of roses in here sebenarnya. Ini potensi untuk mendapatkan kehidupan romantisme yang lebay. Ada. Cuman dari The Hangman ini ada kepasifan. Kamu bakalan dapet ilham sih kalau aku lihat. What is this? Ini orang kayak mendapatkan wisdom atau mendapatkan sesuatu hal yang saat dia lagi sedang sendiri, sedang berdiam diri atau sedang meditasi lah, apapun itu, mendapatkan perspektif atau mendapatkan sebuah informasi tentang dirimu. Jadi di sini ada balik lagi, you can be dealing with someone yang bisa memahami soal divination atau clairvoyant. Cuman dari The Temperance, berbedaannya luar biasa ya sama kamu. Kenapa nih beda banget? But it's balance loh. Walaupun dia berbeda sama kamu nih, misalnya perbedaan tuh banyak ya, karena yang nonton banyak, bisa perbedaan secara keyakinan atau perbedaan usia, perbedaan warna kulit, perbedaan etnis adat, apapun itu perbedaannya, bahkan secara sifat dan watak ya udah pasti beda sih. Cuman dari segi apa yang kalian mau dan apa yang kalian percayai juga pasti beda banget di sini. Tapi dia respect itu, dan dia tuh surprising juga. Oh, kenapa nih tiba-tiba aku bisa respect sama perbedaan ini padahal biasanya enggak gitu. Jadi di sini aku lihatnya memang, aku langsung lihat dari soal ini sih, dia mendapatkan sebuah kayak spiritual awakening atau tiba-tiba ada lightning, kayak ada petir nyamber dia, dan ini it's about you gitu loh. Kayak kamu bagi dia tuh dirimu bagi dia tuh bagaikan petir di siang bolong. Aku bakal lihat tentang inisial dulu ya. This is person 1 2 3 4. Ada P, ada W, ada Y, ada K. Oke, banyak banget. Oke, ini gak aku bakalan jajarin karena kuku aku panjang, sulit. Oke, ada S, ada W, ada Y, ada W, ada W lagi, ada O, ada Z, ada X, ada V, ada S, ada U, ada K, ada Y, ada B, ada M, A, K, F, J, E, D, K, B sama W. Ya, ulangin. Di sini ada P, ada W, ada Y sama K. Terus juga ada S, Y, W, Y, K, B, K, F, J, A, K, E, W, B, D, M, V, S, U, X, O, Z. Jadi di namanya dia ada huruf-huruf ini atau inisialnya ada di sini. Aku bakalan lihat dari the color of this person. Jadi ini bisa jadi warna auranya dia atau warna favorit. Okay, gold. This person color. Okay, and then pink. Aku jarang dapat pink loh. Gold is fortune, enlightenment, talent, strength, and fame. Pertama, dia orang yang cukup populer. Dia bisa jadi influencer, atau dia memang pekerjaannya harus mendorong dia untuk tampil walaupun dia gak suka tampil. Dia ada fortune, ini bisa datangnya dari keluarga atau dari dirinya dia sendiri. Artinya secara finansial oke banget orang. Enlightenment, dia selalu mendapatkan sebuah pencerahan, dan kamu kalau ngomong sama dia ini bakalan kayak nemuin sebuah solusi. Dia bakalan selalu ngasih kamu sebuah hal baru atau ngasih tahu tentang sesuatu lah. Talentnya banyak,
apa yang dia bisa juga banyak. Dia orangnya cukup kuat. This is gold. Secara pink is empathy, kind, romance and generosity and cute. Orangnya lucu. Empatinya luar biasa. Dia bisa menyerap bahkan kayak orang-orang empath biasa itu paling nyerapnya cuma kayak 50% sampai 100. Dia bisa sampai 200 sampai 300 sampai 1000%. Jadi kalau kemampuan untuk menyerap perasaannya luar biasa. Cuman ini adalah pelajaran hidup ya. Kenapa aku lihat dia banyak ngerasa sakit, ngerasa like wounded warrior yang aku bilang ini, kayak lagi luka-luka, kekecewaan dan segala macam karena terlalu banyak untuk berekspektasi atau terlalu banyak untuk merasakan. Kind, orangnya baik, tulus. Dia juga suka romantic, keadaannya romantic. Romance itu kayak harus kalau di percintaan bagi dia. Orangnya juga generous, dia bakal suka memberikan. Terus cute. Oke, aku bakal lihat the angel number dari hubungan kamu sama dia. Kamu bakalan banyak melihat kok. Banyak melihat angka-angka ini. Angel number about this connection. Oke, thank you. Ada 11 222 sama 55. Pertama, kamu bakal ngerasa kayak sebelum kamu ketemu sama orang ini, sebelum kamu punya union sama orang ini, sebelum kamu bersatu sama orang ini, kamu bakal ngerasa kayak kamu punya pasangan. Bakalan ngehalu sendiri. Pertama kayak gitu. And then di sini ada sebuah cerminan mirroring. Terus kalau aku lihat kamu akan berada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, keadaan yang tepat saat bertemu sama dia. Terus di sini ada sebuah perubahan. Jadi bisa kamu perubahannya di mana aja ya, perubahan secara transformasi fisik atau perubahan secara keadaan. Kamu akan memasuki sebuah keadaan ini kayak new chapter. Jadi kayak jilid baru dalam kehidupan kamu. Terus banyak hal yang terjadi secara unexpected, terjadi secara tidak terduga, dan banyak opportunity dan peluang-peluang untuk kamu raih. Cuman kalau aku lihat di sini, intuisi kamu akan semakin kuat. Kalau aku ngeliatnya gini, saran untuk kamu, manifestasi. Memang manifestasi, kayak kamu udah melakukan manifestasi nih, mintalah. Jika memang ada di depan mata, aku ngeliat memang ada keraguan karena banyak yang gak ngeduga, oh kok ini ya, kok gini ya gitu, tidak sesuai, bahkan melebihin sama ekspektasi. Ini contohnya. Cuman ada blessing in disguise dari semua hal. And then kucing-kucing aku bernyanyi. Jadi kalau aku lihat di sini ada blessing in disguise. Jadi ada sebuah anugerah yang kamu bakalan menghadapi sebuah tantangan gitu. Tapi saat kamu percaya, momen yang kamu hadapin saat itu memang kayak batu loncatan gitu. Dan balik lagi manifestasi. Tapi dibarengin sama tanggung jawab dari manifestasi tersebut. Oke? Aku bakalan lihat dari sini. Ini tentang kriteria atau tentang sifat atau bisa tentang fisik ya. Aku mau kocoknya di sini aja karena tidak muat. One, two, 3, 4, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Oke. Ada king. Jadi ini bisa king or queen ya. Jadi orangnya cukup dominan juga. Jadi istilahnya di kehidupan ini dia punya tahtanya dia sendiri.
Ada yin and yang. Kamu berhubungan sama orang yang beda banget sama kamu, tapi perbedaan kalian malah memberikan sebuah keseimbangan. Bisa keseimbangan di kehidupan kamu atau kehidupan sekitar. This is yin and yang. Di sini ada triple moon. Oke. Ada sebuah kayak apa ya? Intuisi yang akan ngedorong kamu sama dia, dan kalian berdua intuisinya tuh benar-benar nyala juga, aktif juga. Jadi kalau aku lihat di sini ada sisi feminin kamu yang bakalan mencuat banget saat ketemu sama dia, dan itu kamu bakalan sulit untuk kontrol itu. Jadi entah itu nafsu, entah itu seksual, entah itu rasa ingin mengasihi, rasa ingin mencintai, itu luar biasa keluarnya, dan ia juga merasakan hal itu. Ada friends, ini datangnya dari circle pertemanan ya. You will start this hubungan ini dari pertemanan. Terus di sini ada Cosmic Heart, Division, Life, and Pray. Nah, ini ada dari beberapa dari kalian. Atau misalnya kebalik ya, vice versa. Ini suka berdoa, selalu kayak mendoakan, dan ini kayak energi manifestasi juga. Loh, kok gak kelihatan? Sini aja. Ada Tease, dia suka menggoda. Dia juga suka ngegodain. Kita lihat di sini ya. Ada ada annoying. Kamu awalnya memang tidak into this person secara romantik ya. Kamu gak terlalu fokus ke energi romansa sama orang ini, karena kamu nganggap orang ini gak menyebalkan gitu loh. Eat out, kamu bakalan suka makan di luar, suka dinner di luar, atau suka lunch di luar. Cuman aku ngelihatnya akan ada alasan dia buat kayak kulineran gitu loh sama kamu. Tall, orangnya tinggi. Terus di sini heart, love, yang aku bilang awalnya kamu nggak akan ada pemikiran untuk cinta-cintaan sama orang ini gitu, karena bagi kamu orangnya cukup annoying, dan kamu cintain ke dia, kayak hubungan percintaan tumbuh itu agak susah gitu loh. Di sini culture, dia memahami culture-nya dia, memahami adat istiadatnya dia. Terus di sini ada misterius, orangnya cukup misterius. Ada glasses, ini juga ada misteri. Kamu bisa punya misteri atau dia, pokoknya. Tapi di sini yang konfirmasi kalau dia punya banyak hal yang dia tutupin. Dia punya kacamata, dia pakai kacamata, bukan kacamata gaya, tapi memang untuk membantu penglihatan. Cuman di sini practical, orangnya cukup simple. So that's the person. Aku bakal lihat dari sini. Ada trust, new love, getting to know each other, and soulmate. Aha. Trust. The situation is calling for you to have faith. Jadi percaya sama yang di atas, dan percaya sama diri kamu sendiri. Situasi ini membutuhkan kepercayaan diri juga. New love, a new person has a romantic feeling. Ini orang baru, kamu belum punya hubungan apa-apa sama orang ini. Getting to know each other, as you reveal and your innermost self to each other, your bond deepens. Jadi semakin kamu membuka diri kamu ke orang ini, semakin kuat tali hubungan kamu. Tapi kalau ini ada fase dimana nanti kamu akan mengenal satu sama lain lebih dalam lagi. Soulmate, this is your soulmate. Aku bakal lihat the outcome of the situation. The Five of Cups, the Hermit. Tell me about the outcome of the situation. Nanti ada sebuah perasaan yang akan berubah. Cuman dari Five of Cups, kalau kamu masih fokus sama masa lalu, itu coba di moving on dulu sebelum kamu mulai sama yang baru ini. Oke. Di sini ada the Hermit, ada kontemplasi. Pertemuan kamu sama dia mendorong kamu untuk melakukan cerminan, bercermin sama diri sendiri. And then Six of Cups. Di sini ada sebuah kenyamanan yang akan tumbuh. Lama-lama akan tumbuh, akan nyaman. So, this is your reading. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut tentang bagaimana kelanjutannya, bisa book personal reading. Linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. Kalau misalnya kamu suka video ini, kamu boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. Kalau mau request, silakan komen di bawah. Ramai di sini. Mau pick a card atau mau general, terserah. Kamu tinggal sebutin